Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nasabah pamasena Allah taala engka kesi mak deput tupungan de on roma pancingge de gagalai akad tata sagina sampai pamasena neni riona puangnya. Kita sudah paham semua bahwa dunia itu adalah ladang akhirat. Dunia hanya tempat beramal dan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat jauh lebih baik dan kekal. Kehidupan kita di dunia silih berganti, susah senang. Begitu terus sampai kita tutup usia. Kapan kita mendapatkan ketenangan, kesenangan selama-lamanya? Nanti kita di surga. Jadi nariku melu kita tenang selama-lamanya engkau pagi di surga. Tapi apa amalan supaya bisa kita mengantar kita ke surga langsung? Karena banyak nanti manusia transit dulu di neraka baru naik ke surga. Ya, kemudian dari itu mari pula kita salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Dengan selalu bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam yang berbahagia ini, ya sesuai dengan permintaan panitia, materi kita adalah hakikat dan rahasia basmalah. Jadi hakikinda si bawa rahasiana bismillah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu imri'in dzibali la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta'u sininna urusange la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Nade dipamulai nasabah bismillahirrahmanirrahim aqta'u putus berkah. Dek nak barakah ya tu jama-jamange reko dek dipamulai bismillah. Jadi naloring Nabi sallallahu alaihi wasallam agi-agi jama tapam melalui nasabah bismillah. Nasabah ia tu barakah na bismillah, ia tu naleti pamase. Nah, ia rasanya pamase kebutuhan pokok. Agar rasanya pamase. Rahmat adalah anugerah Allah. Pak berena puange tamat di lalang atita. Napa tendeng atiye, napa nyamang nyawa-nyawai, mabila abalai. Ia tulisnya pemas ya. Jadi yakin Bapak Ibu,
dari kunon rui ki pamase tendang atie manyamangi nyawa-nyawa mabila abalae. Jadi naloringi Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap apa yang kita lakukan tapam mulalawil nasaba bacaan bismillahirrahmanirrahim supaya runtuk barakah yaitu jama-jamangnya. Lalu muncul lagi pertanyaan, ma huwal barakah? Agar yasi barakah. Qala Imam Al-Ghazali, makna Imam Al-Ghazali, al-barakatu ziyadatul khairi was sa'adah. Ia turasenge barakah pidit tambah mbok dicenge dan dia semakin tenang, semakin bahagia. Itu pengertiannya berkah. Nah, berkah itu, rahmat itu bersumber dari Allah. Jadi de gaga mule mak bere baraka, mak bere pemase sangadinna puang Allah Ta'ala. Jadi keberkahan dan rahmat itu adalah hak mutlaknya Allah. Jadi tak pada cengi meiga mau pada ke surah-surah selenge loka masapa baraka risan roy. Loka risaloe, batu lupoi dan lain sebagainya. Itu salah alamat, bahkan mengantar ke musyrikan. Jadi perlunda dasing papi jepu barakat dan dia pamase yang berhak memberikan adalah Allah. Jadi dari kumeluki na barakaki puange nama se puange bu imbu lalena deseng baraka pamase na jalore ni nabita makada sininna jama-jama melo ipugau ipamulai baca laluki bismillah. Ya harus ingat barakah bismillah. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatul ukhra, dalam riwayat yang lain, man arada ayunajjiyallahu minaz zabaniyati tis'ata asyara falyakra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha tis'ata asyara harfan yaj'alullahu kulla harfin minha an wahidin minhum. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini kita melo ipas salama pola ripacallanna malaikat zabaniyah. Jadi malaikat zabaniyah itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa manusia di neraka. Tis'ata asyarah. Malaikat zabaniyah 10 asyarah. Jadi ada 19 malaikat zabaniyah ditugaskan menyiksa manusia di neraka, kata Nabi. Nah, taset di malaikat lebih besar daripada dunia. Ya sehingga makanya cek demi malaikat zabaniyah 10 asyarah. Tapi set di malaikat, satu malaikat zabaniyah lebih besar daripada dunia. Jadi 10 asyarah nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau selamat dari 19 malaikat zabaniyah, batonna di tamaranaka, ya di tamaranaka, falyakra'u bismillahirrahmanirrahim. Engkau lalu kimbot tuli baca bismillahirrahmanirrahim. Painnaha tis'ata asyar harpan. Majapunna tu bismillahirrahmanirrahim 10 asyara hurufuna. Ya coba kita lihat bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf itu. Nah, liyaj'alallahu kulla harfin minha.
an wahidin minhum. Na pancajingan itu pun Allah Ta'ala tamen, penangkis. Setiap satu huruf dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim, satu malaikat zabaniyah. Ini kekuatannya satu huruf. Jadi set di huruf di Bismillah, dia tanggung satu malaikat zabaniyah untuk calai set dia rupa tahu. Barakahna Bismillahirrahmanirrahim. Lalu penjabarannya ada 19 amalan. Ya, jadi ini rangkuman saya buat, tapi ini intinya ada di buku ini. Jadi di dalam buku yang saya tulis di sini, insya Allah amanki dari 19 malaikat zabaniyah apabila kita amalkan 19 amalan. Ini ada di halaman 304. Agak dijama selama hidup kita di dunia, supaya kita aman dari 19 malaikat zabaniyah. Ada 19 amalan. Jadi buku ini saya sengaja bawa perlihatkan ke kita. Yang pertama, aman dari 19 malaikat zabaniyah, nareko selalu melakukan kebaikan. Tulimek buki decing, tulimek buki decing. Ia nur ijamar ilino. Satu. Yang kedua, selalu berkata jujur dan benar. Itu yang kalau kita malempu. Itu yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Yang ketiga, selalu bekerja dengan sungguh-sungguh, rajin, ulit dan tekun. Betuanna magala ki makereso supaya odingi reke aja na pandangin ting kita we. Nah sabaya tu rupa tawe tulina puji kita pandangin tin dari kode gaga maka. Dene makro. Wase kami berumah pakro. Kalau di benrang. Pada mudi. Ya kode gaga maka na pandangin ting kita we tu. Nah, makanya nalori ngireke Nabi SAW harus kita bekerja tekun bersungguh-sungguh. Nah, lalu muncul pertanyaan, pikogi carana kasih supaya odiki masagena. Amalan-amalan apa yang bisa kita amalkan supaya odi ngireke masagena ki elo ki melioto engka. Elo ki menre tanah marajaya setiap tahun engka. Ini motivasi Bapak Ibu ya. Karena kebetulan baru-baru lagi kembali dari Tanah Suci. Serba cukup ya. Apa resepnya? Mau Bapak Ibu? Arba'atun tajlubur rizqa. Ada 4 amalan. Rezeki akan jatuh cinta kepadamu. Ia nariasinya magnet rezeki. Ya, magnet rezeki. Alhamdulillah saya rasakan, bukan nyombong. Mitau toma kama pau narko tidak terbukti pada diri saya. Saya pernah berkunjung ke Jogja. Kalau di Jogja tidak ada yang tidak tahu namanya Kiai Haji Kanjeng Puji Hartono. Itu sahabat karib saya. Saya baru 1 kali berkunjung di rumahnya di Jogja. Saya dijemput di bandara Jogja, mobil yang paling mewah. Jadi saya langsung sampaikan sama sopir, selama hidup saya baru sangka naik mobil yang mewah seperti ini. Sopirnya bilang, ini mobil Ustaz, yang punya dia datang sama Kanjeng, diserahkan BPKB-nya dengan STNK-nya, dipakai berdakwah. Apa dia bilang? Ini mobil Kanjeng saya serahkan ke kita pakai berdakwah. Pulang itu orang. Tidak menyampaikan identitasnya, alamatnya dari mana. Langsung saja serahkan BPKB-nya dengan STNK-nya sama Kanjeng. Yang cerita ini adalah sopirnya. Pendek kata kita sampai di rumahnya. Kita sharing malamnya itu. Apa amalannya Kanjeng sehingga lancar rezekinya? Ya, nah salah satu amalannya setelah saya pulang dari Jogja, saya nulis buku ini. Jadi saya masukkan di sini 19 amalan. Ya, jadi kalau diuraikan ini Bapak Ibu, sampai subuh tidak selesai.
Jadi kalau mau dapatkan silakan miliki saja bukunya. Itu intinya ya. Nah, karena kita ada lebih penting lagi kalau mau kupas ini hakikatnya bismillah. Ya, kalau amalannya ada 19 di sini rinciannya. Nah, bismillah diawali dengan huruf ba. Huruf ba 1 titik. Engka sewawatu panrita awali. Situ dangangi. Na yaton naroko panrita awali. Situ dangang pasti dia bincang-bincang ilmu laduni. Agar si ilmu laduni Pak disengal langsung poleri puangnya. Jadi Bapak Ibu pahami engka tumbuk Pak disengal langsung poleri puangnya. Dari mana dasarnya? Di dalam Al-Quran, Allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Jadi cara mentransfer ilmunya Allah ke hambanya, pertama, allama bil qalam. Jadi allama bil qalam penafsirannya, engkatan runtuh Pak disengat melalui bangku sekolah, bangku kuliah. Itu namanya bil qalam. Jadi mega tahun runtuh Pak disengat mulai proses bangku kuliah, bangku sekolah. Nah, ini yang kedua, langkah. Orang-orang khusus Pak kalau ini yang kedua. Allamal insana malam ya'lam. Allah mengajarkan ilmunya langsung kepada hambanya yang dia belum ketahui. Ia narasengi ilmu laduni. Pak disengal langsung poleri puangnya. Nah, maka Nabi SAW, man amila ilma warasallahu ilma malam ya'lam. Ni gini kita ngamalkan Pak disenganda ipam manari wiri puangi Pak disenge anu dep nising. Jadi intinya ilmu itu memang prosesnya pertama bangku kuliah dulu. Nah, setiap ilmu yang kita pahami, kalau mau ditambahkan, mau diwariskan ilmu dari Allah, amalkan ilmu yang kita ketahui. Napa menarik itu puangnya? Allah menambahkan kecerdasan kita, na tambah amat sangat tak puangnya. Ya, selama saya menulis buku, alhamdulillah sudah 7 buku saya tulis. Dan sementara saya garap lagi buku ke-8. Dan alhamdulillah sudah tercetak, saya lihat di penerbit itu sudah lebih 3.000 eksemplar. Dan itu sudah beredar. Jadi kami ya program sekarang itu dakwah tulisan, lisan, dan aktif juga di YouTube. Nah, itulah program dakwah kita. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kembali, 2 panrita wali ini situ dangang. Salah satu di antara mereka itu bertanya. Pertanyaannya, agar apa? Agar bunga engka sebelum engka lino lololisya. Wah, marah depak kutanana. Agar bunga engka sebelum dia pigaga lino lololisya. Beliau menjawab, setitik cahaya. Setitik cahaya. Nah, ini huruf ba. Setitik cahaya. Siapa dia? Sang Maha Cahaya. Kalau dikatakan Sang Maha Cahaya, berarti manasan itu puang Allah Ta'ala. Nah, panasan nih, siapa Sang Maha Cahaya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Puang Allah Ta'ala yang dimaksud Sang Maha Cahaya. Melo ipuji, de pagaga mapuji. Melo isompa, de pagaga masompa. Napasengin alena Sang Maha Cahaya. Yang titik tadi itu totong.
Tetong. T punya huruf pertama di dalam Al-Quran. Alif. Lebih jelas lagi kan? Alif. Allah. Melo puji dia pagagama puji. Melo sompah dia pagama sompah. Akhirnya apa? Lanjutannya apa? Mapasui tajan ritajannah. Dia mengeluarkan cahaya dalam cahayanya. Mapasui tajan ritajannah. Cahaya yang keluar. Iya nero mak barisi di AC. Alif dia sekna A. Te putoni sakda simula jajinda lino A. Engkau mana tuh hubungan itu? Agak sadda napa wana loloi waktu masuk. A. Dia tuh kata I. Enggak kadang kali aku pienrang. Yang kembo bayi masuk sadana dia itu gagal tuh meloni kiamalino. Semuanya A. Ia tonaro riase sakda simula jaji. Nah itu bisa kita dalami. Pendalamannya dari kui pakai sakda anak loloi, insya Allah aman. Tapi maaf, saya tidak bongkar di sini. Pakai mak garra ya tuh. Odi moreke, tapi ya sudah kapa, lo kapi mangkoso. Insya Allah. Nah, kan sebenarnya saya dimi tahu, rupa tahu mega. Ya saya kali nggak tahu. Ya saya mau tes bapak ya. Perbaiki dulu tak. Pada rila saja Pak. Ya. Sulit apa pada cilik ya. Tabe. Coba keluarkan napas. Ya, keluarkan napas. Ya, lewat hidung. Tarik. Lepas. Dua-duanya napas tak bagus. Dek natasakat toh. Betul. Kenapa saya tahu? Ya, sampai di situ dulu ya. Iya sulit kapah. Iya deh Pak di sini apa kue riolo betul-betul itu dah ngapa kaci. Ya bukan berarti saya mau mancing untuk tidak saya berikan, tapi jangan tempat seperti ini. Ya tonget-tongeng Pak. Nah inilah yang distilahkan papi jepu. Siapa kita, siapa saya, sedimi. Kalau ini dipahami, insya Allah, siapa de nagaga tahu tu lima sasa, teno mapangiwan. Nah sahabat sedimi tahu, rupa tahu mega. Makanya perlu ipajupi aleta, boleh kega ki, iga pancaji ki, sedimi tu. Pada-padamu puang Allah Ta'ala mana pancaji ki. Kakek tak pada-padamu Adam, nenek tak Hawa pada-padamu. Kenapa banyak yang biadab seperti Israel, laknatullah. Ya semoga hancur mereka. Hanya itu saja bisa kita lakukan, doakan saudara kita di Palestina. Ya. Nah, di sinilah Bapak Ibu yang perlu dipahami karena jadi ripa mulana tuh. Jadi modelnya itu, lalu lanjut lagi tadi ya. Alif dia sena A. Ia dari sakda simula jajinda lino. Itu naruh sakdanda anak noloi. Lalu cahaya itu siapa yang sebenarnya? Kini sama cahaya Allah. Lalu cahaya yang keluar dari dia, siapa dia? Nurun nubuah. Tajanna nabitta. Tajanna nabitta. Sehingga disebut nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kaminat drolo. Dari segi hakiki
Hakikatnya reke nabita kami dolo. Jadi cahaya. Disinilah juga saya dapatkan Bapak Ibu bahwa ternyata roh kita itu adalah cahaya. Ia tuh nyawata cahaya. Itu ada di buku saya yang ke-6. Nyawa kita itu Nurul Anwar. Nurul Anwar. Cahaya dari Sang Maha Cahaya. Jadi roh nyawata poleri tajanna wangi. Untuk menguatkan lagi pendapat ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Situngat-tungan nyawata lillah poleri puange wa inna ilaihi rajiun. Nah, situngan-tungan nyawata melo rewe ripuange. Karena Allah Sang Maha Cahaya, tentu roh kita juga cahaya. Elok rewe ripuange. Hanya saja dalam perjalanan roh manusia ada yang tidak sampai ke Tuhan. Transit di neraka. Makanya transit di neraka karena selama rohnya tinggal di dalam tubuhnya tulilau salah. Sehingga masih nyawana selama tinggal di dalam tubuh. Sehingga mampu istilahnya tu pandita tak riolo makana pajapuin bo apa poler sewa-sewai 5 poler puas sewai. Apa poler sewa-sewai tanah, api, angin, wae. 4 unsur ini engkau manangi mak depungan di tubuh ta. Unsur tanah, unsur pokok, unsur angin, unsur air, unsur api, engkau manangi di tubuh ta. Kita buktikan, karena ini saya sudah teliti dan itu tesis saya dulu di S2 di UMI. Unsur tanah riwatakaleta daging dan kulit. Pembuktian secara ilmiah, coba gare olita ipas gesi mapakwe mak bau tanah tuh. Kan biasa waktu saya presentasikan diminta diilmiahkan, ya haruslah diilmiahkan, harus terima akal. Apakah betul ya ada unsur tanah dalam tubuh manusia? Bagaimana caranya mengilmiahkan, membuktikan secara ilmiah, artinya bisa diterima akal. Paratek yang mapakwe. Nah, coba gare tapartike mapakwe, mak bawa aga, mak bawa tanah toh, diterima kan ini alasannya toh. Nah, satu. Yang kedua, api, darah dan hati, darah dan hati. Pembuktian secara ilmiah. Kalau tidak percaya kita praktek kami. Dari ko engkat tahu nanre api atau engkat tahu na kontak listrik agaknya capu. Darahnya. Ada hubungannya api dengan darah. Nah, terus lagi pembuktian secara ilmiah. Dari kuangkat tahu emosi, macai. Apanya marah, apanya panas. Telinganya, matanya, hatinya. Nyambung kan? Nah, itu buktinya unsur api. Api panas. Kau macaiki. Ini hati tidak tahu seperti apa panasnya. Darah mendidih itu. Begitu toh? Tidak percaya, silahkan diperhatikan. Jelas toh? Nah, kemudian angin. Pernapasan. Manasan ya. Siapa tidak punya udara di hidungnya? Nah, kemudian wae. Unsur wae watak kalewe urat dengan tulang. Urat esibat bukutta. Pembuktian secara ilmiah. Nareko engka tahu malasa ifat tamari ceren lewat mana? Lewat telinga? Lewat hidung? Lewat uratnya. Nareko engka tahu ifat tamari ceren. Itu kan unsur air. Ayane daloren tu pandritata pajapuimbo. Yaitu apa caranya mapijapu tanah agar batu anda tanah
tanai aleta polekega ki. Api apikiriki eloki lokega. Angin angarraki iga pancajiki. Wai wai aleta lisur surga. Iya dari siapa pija populer sewa-sewai. Tanai aleta polekega ki poleki ritanai. Jener ko mati ki matu ipanoki ritanai. Nah, sampai memang tubuh kita ini unsur tanah. Jadi kita dikembalikan ke tanah. Nah, api kiriki nyawata para lu pikiriki nyawata ya palu pikiriki. Nah, sampai iya nyawata dia nak kena mati. Hanya lete onromi, lete kampomi. Jak gamme nyawata lepari ranaka. Iya harusnya pikiriki. Termasuklah reke maka ada pikir ke maka ada isadari maka elok drewa di kampung akhirat sehingga kita rela datang di tempat ini. Panitia berusaha mendatangkan saya ke sini memberikan kajian. Supaya jangan tinggal di dunia salah alamat. Jangan tinggal di dunia salah paham. Kapan salah alamat, kapan salah paham, tuli masih sakit mondro rilino. Hidup di dunia ada 4 pilihan Bapak Ibu. Kata Imam Al-Ghazali. Pilihan hidup pertama, sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Itu pilihan hidup pertama. Kata Imam Al-Ghazali. Pilihan hidup yang kedua, sa'idun fid dunia, sakiyun fil akhirah. Ada orang bahagia di dunia, tapi di akhirat masuk neraka. Betul sogi rilino, tapi di akhirat masuk neraka. Itu pilihan hidup kedua. Pilihan hidup ketiga, sakiyun fid dunia, sa'idun fil akhirah. Ada orang miskin di dunia, tapi di akhirat alhamdulillah tamamu surga. Tapi surga yang paling rendah. Ada 8 surga Bapak Ibu. Jadi surga yang paling rendah itu adalah Jannatul Khuldi. Surga Khuldi. Itu yang ditempati Nabi Adam awal diciptakannya beliau. Jadi surga Khuldi dekat dari dunia. Surga yang paling tinggi Jannatul Firdaus. Ya, sudah ada juga bukunya itu. Satu surga, ya bukan satu surga, satu kamar di surga lebih luas daripada dunia. Coba lihat. Ya hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pilihan berikutnya ada manusia sakiyum fid dunya, sakiyum fil akhirah. Ya topa kasih asirilino ranaka topa onron dari akhirat. Ya dari hasil cilakai. Berapa perbandingan waktu dunia dengan akhirat? Allah berkalam, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Jelas toh? Tidak butuh lagi penafsiran itu, karena itu sudah ayat yang muhkamat. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ya kebetulan saya juga ajarkan ulumul Quran di STAI, Dede Mangkoso. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Di sini saya tunjukkan saja, di sini sudah ada bukunya. Ada riwayatnya Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya di masanya. Ada 5 tips-tipsnya beliau sehingga rezekinya beliau itu lancar. Bayangkan kisahnya beliau. Engkau sewa waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sama Abdurrahman bin Auf. Apa kata beliau?
Nabi tarik ya. Abdurrahman bin Auf, sahabat saya yang paling terakhir masuk surga. Dia yang paling terakhir masuk surga. Taselangi Abdurrahman bin Auf. Kenapa ya Rasul? Sugila deko. Liwa sugimu. Magi na terlambat ka pertama surga. Warang parangnya tumbuh dua pakutanana. Min aina iktasabahu wa fima ampakahu. Dari mana kamu peroleh maraga caramu memperoleh orang para? Itu ditanya itu. Wa fima ampakahu, dan kamu memanfaatkan hartamu kemana? Itulah yang menyebabkan sehingga kamu paling terakhir masuk surga. Sahabat-sahabat yang lain masuk semua ke surga. Menurut agamanya mereka Abdurrahman bin Auf, kalau begitu saya mau miskin daripada terlambat masuk surga. Dilakukan betul itu. Bukan sekedar omongan Abdurrahman bin Auf, dia lakukan betul. Apa tindakannya Abdurrahman bin Auf? Dia sampaikan sama sahabat-sahabat. Para sahabat-sahabat, tolong siapa ada kurmanya busuk, tolong bawa ke rumah, saya mau beli dengan harga normal. Yang mau busuk juga kurmanya, bawa semua ke rumah, saya beli dengan harga normal. Maka dia ni sahabat-sahabat lagi, melotong ini kasih hasil Abdurrahman bin Auf. Ini harga kurma busuk pendekatan ada pungan ni. Yang ada pungan dari kurma busuk tiba-tiba terjadi wabah penyakit di Yaman. Raja Yaman mengatakan wabah ini hanya satu obatnya, kurma busuk. Subhanallah. Ini takdir Allah. Jadi apa yang terjadi? Warga Yaman berbondong-bondong semua pada lokal mana mereka beli kurma busuknya Abdurrahman bin Auf dengan harga berapa? Ya alina tahu mereka taruh harga 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Bahkan engkau mau tahu kasih elo mau capu ni kurma busuk mega mau mereka dia narutu kurma busuk, maka nasi biar 3 kali lipat saya beli, 4 kali lipat apa yang penting engkau kasih. Aku mau pakulah saya. Apa kata Abdurrahman? Ya Allah, kenapa kau tambah kaya? Kenapa kau tambah kaya? Ada apa dengan Abdurrahman? Ternyata Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu, orang parang itu mah puji relina. Bayangkan. Orang parang itu mah puji relina. Ia orang perangkar relina Abdurrahman. Nah, obisi bawana. Loka kumboko man Abdurrahman makan jala ada monrok kue. Ia tu orang perang siobi-obi. Dari mana kita dapatkan? Engkau Nabi SAW. Idza kharaja min yadi sahibiha takallamat bi khamsin kalimat. Dari masuk ni tumbuh agagamu poleri limamu, harta itu ngomong 5 kalimat. Jadi orang perangnya mak bicara, ngomong kata Nabi. Ya kita percaya saja sahabat Nabi orang yang paling jujur, tidak pernah dusta semenjak lahir sampai tutup usia. Dia nak kena balik Nabi na alena pedangi makna sitongan na tumbuh orang perangnya mak bicara tu dari ko masuk ni poleri limata betona masih dekaki mak bereki atau sekolahkan zakat dan seterusnya. Apa omongannya harta yang pertama? Kuntu adua Pak Ahbab tani, aku ini musuhmu karena kamu suka berbagi, saya menjadi kekasihmu. Itu omongan pertama harta. Kemudian yang kedua, kuntu kalilatan fakasartani, aku ini sedikit karena kamu suka berbagi, saya menjadi banyak. Yang ketiga, kuntu sagiratan fakaubartani, aku ini kecil tapi karena kamu suka berbagi, saya menjadi besar. Kemudian yang keempat, kuntu faniyatan fa'abakaitani, aku tinggal sementara sama kamu karena kamu suka berbagi, saya akan tinggal nanti selama-lamanya sama kamu. Yang kelima, kunta harisi pal ana sirtu harisaka, dulu kamu jaga saya, sekarang saya jaga kamu. Itu omongan harta, Bapak Ibu. Jadi ia terapkan Abdurrahman bin Auf sehingga harta yang lain tertarik jatuh cinta. Nau bisi bohona lo kok menyama kembu karena tinggal di Abdurrahman bin Auf itu bukan untuk dipakai sendiri dengan keluarga Abdurrahman bin Auf. Dia pakai membangun agama.
Bahkan ada satu peperangan waktu itu Abdurrahman bin Auf semua yang tanggung logistiknya di situ. Jadi ada rahasianya. Jadi sehingga untuk melancarkan atau membuat harta jatuh cinta ada 4 amalannya. Amalan pertama, DP Pak Udi? DP kah? Ini sepertinya ini sampai subuh ini baru bisa selesai. Ini baru esteranya Pak. Ya, baru 1 titik itu belum huruf sinnya, mimnya. Jadi ini saja yang bisa kita bawa pulang ya, karena waktu Isya sudah masuk. Arba'atun tajlubur rizqah. Ada 4 amalan rezeki akan jatuh cinta kepadamu. Yang pertama, qiyamul lail. Sembahyang penita tahajud. Usahakan pandandungin sampai tahajud. Ini Nabi tak pedangnya. Kalau mau longgar dari segi materi dan seterusnya, bukan berarti kita ini ya mau istilahnya mau kayak apa ya, bukan nyombong, tidak. Justru kalau saya begini pikiran saya, justru harta Allah itu gembira kalau di tangannya orang-orang mukmin. Marenulak de tu orang paranna puangnya nareko idi selengnya katening orang paran puangnya. Harta Allah menjerit kalau ditangani oleh Yahudi Nasrani, nasabah elu yang pakai matembak ke Palestina. Kamu gitu tuh. Jadi harta Allah tuh menjerit itu kalau ditangani oleh orang kafir. Makanya kita ini jangan tinggal diam. Bikin amalan-amalan dan buka usaha. Insya Allah. Ini kan saya juga sedang alami Bapak Ibu. Tidak langsung seperti sekarang. Mulai juga. Ya, Adinda Andi Aril tahu proses ini. Ya, tahu proses perjalanan saya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi amalannya pertama qiyamul lail. Sembahyang pendek tahajud. Jadi tahajudnya paling bagus 8 rakaat. Witir 3 rakaat. Nah, jadi ini witirnya saya ada tadi disampaikan ya beliau. Jadi kita di sini menjadi tradisi ya, sholat berjamaah witir sebelum pulang itu boleh. Karena witir itu memang selalu 2 pendapat. Ada yang melaksanakan witir sebelum tidur. Ada yang sudah tidur dia paketkan tahajudnya. Jadi kalau kita mau tahajud, kalau pura-pura ada kemang witir, cukup tahajud saja. 8 rakaat, witir kan sudah. Karena tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Hanya ada rinciannya lagi, ya. Tapi tahu salah, langsung saja kalau kita ini orang awal langsung saja to the point. Ya, witir, mau witir 3 rakaat sekaligus boleh, mau 2 tambah 1 boleh, karena witir minimal 1 maksimal 11. Ini minimal pilih kero. Rata-rata yang diambil sekarang 3, ada 3 langsung, ada 2 tambah 1. Tak usah dipermasalahkan, pilih mikir di situ. Tahu? Pilih mikir. Jangan bilang mana paling amta, pilih mikir di situ. Ya, tahu saya karena urusan pahala itu tergantung kehusukan kita ke atas. Saya itu begitu caraku memahami agama. Jangan hanya terpancing dengan angka. Saya lebih cenderung kualitas sholat. Bobotnya sholat, kualitasnya sholat. Malah saya biasa katakan, tarawih 20 bisa dikalahkan dengan tarawih 8. Saya tidak pernah tarawih 8, 20. Tapi bisa dikalahkan taruh 20 dengan taruh 8. Contoh, taruh 20 waktunya hanya 20 menit. Taruh 8 waktunya 1 jam. Saya siap diskusi. Mana tinggi pahalanya? Jadi tidak selamanya itu ya berbicara angka. Saya kasih contoh lagi sederhana. Andi Aril saya tanyakan, nah, ini kan dekat dari saya. Coba jawab ya. Ini angka. Tapi ini angka bukan angka matematika, angka sosial. 1 ekor ayam tambah 1 ekor musang sama dengan berapa? Ini angka sosial bukan angka matematika.
Bukan angka matematika ya. Ya. Kalau angka matematika sama dengan 2. Ya toh? Tapi ini angka sosial, Pak. Ya, jawabannya singkat saja, karena kalau tidak pernah dengar pasti bingung toh. Bingung Pak Diaril ya? Bingung karena memang belum pernah dengar, karena sudah berapa tahun tidak ikut sama saya. Karena kembali ke Penrang. Jadi 1 ekor ayam tambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Mana ayamnya? Dimakan musang. Betul? Apa kira-kira maknanya dalam hubungan sosial kita? Maknanya Bapak Ibu, jangan bergabung orang yang mau makan kita. Paham? Nah, itulah sehingga kalau mau masuk di dunia di situ, jangan coba-coba kalau masuk status ayam. Kalau perlu buaya. Nah, jadi apa Bapak Ibu? Inilah dinamika hidup. Ketenangan yang dicari sebenarnya bukan lewat harta, bukan lewat jabatan. Tapi ketenangan yang sesungguhnya Allah tunjukkan di dalam Al-Quran. Allah berkalam, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman mau tenang hatinya, mau tentram jiwanya, berzikirlah kepada Allah. Jadi kalau mau tenang Bapak Ibu hidupnya, zikirnya, ya di sini saya berikan Bapak Ibu, ada catatan saya. Ya, pertama, kalau mau betul-betul mendapat berkah, mendapat rahmat dari Allah, harus pakai makareso. Ketenangan kan? Jadi bedakan ketenangan dengan kesenangan. Kalau harta senang, jabatan senang, belum tentu tenang. Paham? Jabatan, harta, ujung-ujungnya senang betul, tapi belum tentu tenang. Ketenangan sebenarnya zikrullah. Kalau datang ketenangan, otomatis senang. Tertutupi. Tenang, pasti senang. Senang belum tentu tenang. Paham? Jadi, mau tenang Bapak Ibu atau mau senang? Mau tenang atau mau senang saja? Ya jelasnya mau semua kan? Jadi kita raih dulu ketenangan. Insya Allah kalau kita raih tenang, pasti otomatis senang. Ya, pertama, kan tadi sudah jelas bahwa berzikirlah. Zikir yang mana? Ada 7 komponen zikir. Insya Allah akan tenang kalau kita praktekkan. Jadi ya tu Pak Desengenge, ia pada kiguna nareku ipraktekkannya. Maka Nabi kita al ilmu bila amalin kasyajar bila tamar. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Jadi saya mau kasih 7 komponen zikir ini, yang penting siap dipraktekkan. Siap Bapak Ibu? Ya. Ini oleh-oleh ya. Kalau yang tadi itu jangan dulu. Yang pertama, ada namanya zikir mata. Engkarese zikir mata. Engkar paham kapan roh? Iya rasa yang zikir mata, ajak lalu tu limita cak doleng-doleng. Jadi kita diberikan penglihatan itu untuk dipakai melihat yang bermanfaat. Nah, itulah sehingga ada doanya. Dan doa ini insya Allah kalau kita baca setiap pagi, sore aman. Allahumma afina fi abadanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi abasarina. Allahumma inna na'udzubika minal kufril faqr, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Insya Allah kalau kita langgengkan doa itu, lalu kita buatkan usaha, praktikkan. Ya, jadi ini zikir mata. Jadi usahakan ya romatata, ajak lalu pakai mak kita kalau tidak berguna, tidak bermanfaat, alias cak dolen-dolen denre.
Jadi kapan mata melihat maksiat berarti tasulangi mata secara hakiki. Paham? Ya, singkat saja. Yang kedua, zikir telinga. Agak tosir zikir indah telinga. Jangan mendengar gosip. Jangan mendengar gosip. Jadi tasolang itu parang kalingata, di na sikri parang kalingata nareko gosip mi. Iya itu napoji masikri telingata kalau dipakai mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ya contoh, coba perhatikan ini, kita buktikan bagaimana di pendengaran kita tembus ke di hati. Ya, kita lantunkan beberapa ayat. Bagaimana di telinga? Enak. Itu otomatis berzikir telinga kita. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Enak di telinga tuh? Itu bukti zikir. Tenang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Nah, kalau kita biasakan dengarkan begitu, merenung parang kelingata. Apakah hanya suara itu saja? Ada suara lain, musik kasidah. Jadi saya tuh di mobil 3 suara di situ. Tilawah, kasidah, atau ceramah. Jadi ada teman baru di mobil, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kira bulu-buluna, Ustaz, kenapa kira bulu-bulu? Ada jinmu di situ. Ya kebetulan saya peruqyah juga. Jadi kalau ada gangguan jin berdekatan dengan saya, menggigil kok nanti itu. Ya karena itu doanya Nabi Sulaiman itu sudah mendarah daging pada tubuh saya. Yaitu selalu saya amalkan. Jadi kalau ada ya Anda punya ilmu hitam atau macam-macam, itu terdeteksi. Apa doanya? Kafakara bi'afika waqif dan kifka buhaka kaminan kanat mengkalikan takir karraka karral karrifi wadaki musyaksyakan kana lakal kulka kafaka kabuka kurbati kau kebangkan ya kiko kebal pulka. Kenapa lero? Kepa pada pulau. Itu saya pakai mendeteksi kalau ada orang kemasukan jin.
piri-piri itu. Dan itu juga pernah saya buktikan, alhamdulillah, waktu di Mamuju atau kakak istri saya di Mamuju, tepatnya di Boteng. Di situ saya ketemu Popo. Setengah 3 malam subuh. Goyang rumahnya Pak Desa itu. Poskonya itu istri saya waktu pergi ke kakek. Apa dia bilang? Maka dia mati di Popo. Tas silang reke mana reke Pak untuk kijolo. Engkau Popo. Jadi mau tuh masih lekat dah. Yudi, po. Sempat tuh mereka serbu dulu ke dekat. Iya naluk kaya. Ternyata besoknya saya tanya tuh Pak Desa, memang begitu Ustaz. Kalau ada tamu baru itu pasti dijemput dengan Popo. Tapi pemasina puangnya itu malam itu ya saya ingat pada ceng itu daku. Saya tahan napas baca 30. Maksud saya 3 kali. Ya saya baca 3 kali itu ke 40. Kafakar mefika wage pada kita kaki menekan dan kalikan tak kerukar kakar kita kesaksian wah langsung talita Poponya. Di situ saya dapatkan kekuatannya ke 40. Ya jadi sekarang semakin berani menghadapi makhluk jin. Jadi untuk mendeteksi lagi jin itu kaki dikasih begini. Nah, yang bersangkutan lihat itu naik kakinya begini atau membengkak. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi semuanya punya ilmu. Ya, jadi zikirnya karena waktu membatasi, mohon maaf kalau tidak tuntas. Ya nanti di lain waktu kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma rizqna fahman nabiyina wa hindal mursalin hamal malaikat mukarram ya zal jalal karam. Allahumma limna bima jahilna wa dzakirna bima nasina ya zal jalal karam. Ya alim ya halim ya hafidh ya alim ni kayfa. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Sebelum saya tutup, jadi itu 19 amalan ada di buku ini. Kemudian doa tadi itu yang saya baca ada di sini untuk melariskan usaha dan dagangan, ada semua di sini. Jadi itu sehingga saya kalau mau dapat ilmu tidak cukup kalau hanya mendengar, mak baca ki. Kalau mau banyak ilmunya, makanya itu ayat pertama turun Iqra. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.